Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Malam ini kembali dalam kebersamaan kita akan merenungkan firman Tuhan yang selalu menerangi langkah-langkah kita berjalan dalam dunia yang gelap ini. Kita akan berdoa untuk memulainya. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk terus berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami memahami kebenaran firman-Mu agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan ini. Kami buka hati dan serahkan waktu ini untuk kami duduk diam dengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami, hiburkan kami, dan teguhkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan merenungkan apa yang Yesus katakan kepada Petrus dalam Injil Yohanes 21 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Puji Tuhan, perkataan Yesus kepada Petrus ini ada dalam rangkaian peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Petrus adalah salah satu murid yang cukup banyak memiliki percakapan khusus dengan Yesus. Bila dapat kita bayangkan indahnya atau luar biasanya pengalaman Petrus selama ia menjalani kehidupannya sebagai murid Yesus. Ada masa di mana Petrus dengan berani menegur Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa ada penderitaan yang harus ditanggungnya. Ada juga perkataan yang indah, di atas batu karang inilah Yesus akan mendirikan jemaatnya. Namun mari kita perhatikan bahwa Yesus tidak lupa mempersiapkan Petrus juga murid-muridnya yang lain untuk menjadi dewasa dalam rohani. Keadaan siap ketika ada dalam kondisi di mana akan diikat dan dibawa ke tempat yang tidak kita kehendaki. Malam ini renungan firman Tuhan saya memberi judul siap menjadi dewasa. Mari perhatikan 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Siap menjadi dewasa dalam hal ini berarti ketika kita ada dalam situasi dibawa keluar, meninggalkan sifat kanak-kanak. Cara kita berkata-kata, cara kita berpikir. Siap menjadi dewasa juga berarti bagaimana perkataan Yesus yang dikatakan kepada Petrus. Ada dalam kondisi diikat, dibawa dalam keadaan yang tidak nyaman, ke tempat yang tidak kita kehendaki. Filipi 1 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Siap menjadi dewasa. Ada pepatah mengatakan menjadi tua itu pasti. Namun, menjadi dewasa membutuhkan proses. Proses transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Hal ini dialami oleh Petrus. Dalam percakapan-percakapannya, melalui perkataan dan pikirannya ketika ia masih kanak-kanak rohani. Itulah sebabnya Petrus sempat menyangkal Yesus, bahkan ketika sudah ada peringatan dari Yesus.
Oleh sebab itu, setelah Yesus bangkit, Yesus pun mempersiapkan sosok pribadi Petrus menjadi pribadi yang dewasa rohani. Dan hal yang pertama yang dapat kita renungkan adalah dalam Yohanes 21 tertulis tentang jawaban Petrus untuk 3 kali pertanyaan Yesus. Apakah Petrus mengasihi Yesus? Petrus mengasihi Yesus dengan segenap hatinya. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan diri untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Orang yang mengasihi Yesus akan dimampukan untuk melakukan setiap perintah-perintahnya. Hal yang kedua, saat kita merenungkan menjadi dewasa rohani, kita tidak dapat lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Karena Yesus tahu bahwa Roh Kudus yang akan memampukan setiap murid-muridnya, meskipun dalam keadaan diikat, dibawa ke tempat yang tidak dikehendaki. Belajar dari proses menjadi dewasa dari kehidupan Petrus. Setelah ia menerima Roh Kudus, ia tidak lagi menjadi takut untuk memberitakan Injil sekalipun nyawanya terancam. Yohanes 21 ayat yang ke-19 menyatakan bahwa apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-18 adalah pernyataan tentang bagaimana akhir kehidupan Petrus. Dan hari-hari ini kita semakin memerlukan Roh Kudus untuk menjadikan kita dewasa rohani. Karena seperti Filipi 1:29, kepada kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita untuk Dia. Keadaan menderita yang tidak menyenangkan, ya. Namun firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus menyiapkan kita menjadi dewasa. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang akan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam kehidupan kita. Untuk siap menjadi dewasa dalam hal rohani, kita tidak hanya memerlukan firman Tuhan, tetapi kita juga memerlukan Roh Kudus yang akan menumbuhkan benih firman yang kita terima. Lewat renungan malam hari ini, mari siapkan diri kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Siap mengambil tanggung jawab untuk ikut dalam penderitaan Yesus. Mungkin ditolak, dijauhi, namun kita percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita tetap melaksanakan perintah-perintah Tuhan, amanat agung Tuhan. Meskipun banyak orang menutup telinganya dari kebenaran, namun Roh Kudus yang akan memimpin kita terus melakukan dengan segenap hati kita, sebagai bukti kasih kita, sebagai bukti kesiapan kita untuk terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami serahkan kehidupan kami, roh, jiwa dan tubuh kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena malam hari ini kami diajak lagi untuk mempersiapkan kehidupan kami semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin dewasa dalam pengenalan kami, pengiringan kami, pelayanan kami kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk diri kami sendiri, yang akan menyelamatkan diri kami sendiri, tapi kami perlu membawanya juga kepada orang-orang yang memerlukan keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur malam hari ini perkataan firman Tuhan
menguatkan kami lagi, menegur kami lagi, meneguhkan kami lagi untuk siap didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, oleh sebab itu kami bersyukur dan serahkan lagi sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami melewati malam yang panjang ini, sehingga besok pagi kami akan siap lagi ada di hadapan Tuhan. Kami siap lagi menyelenggarakan setiap ibadah-ibadah kami dengan sukacita, supaya keselamatan yang datang dari Tuhan boleh juga menjadi bagian bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berdoa bagi segala sesuatu yang terjadi dalam keadaan-keadaan kami, Tuhan Yesus, sakit penyakit, kondisi-kondisi yang menyesakkan, kami percaya di dalam Tuhan kami boleh menghadapi segalanya dalam kekuatan Tuhan. Bangsa dan negara kami semua juga ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami tahu pemerintahan yang ada pun ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tanamkan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami, dan kami mengucap syukur. Kami akhiri dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.